ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat kaum Quraisy. Kemudian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari tahta. Tidak hanya tahta, tetapi apa yang ia mau, ya Muhammad, pasti akan diberikan oleh para masyarakat Quraisy pada saat itu. Apa tawarannya? Ya Muhammad, apabila kau akan menjadi seorang pemimpin, akan kami kabulkan, kami usung kau akan menjadi seorang pemimpin. Terserah seperti apa kepemimpinanmu terhadap kami, tetapi satu hal, kau jangan menyampaikan kebaikan-kebaikan tentang agamamu, agama Tuhan. Itu saja syaratnya. Dan apabila engkau ingin wanita yang paling cantik, yang paling baik keturunannya, maka akan kami pilihkan dan kami siapkan untukmu ya Muhammad. Dan apabila kau ingin harta, kami siapkan harta sebanyak-banyaknya untukmu ya Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai masyarakat Quraisy, andaikan matahari ditaruh tangan kananku, rembulan ditaruh di pangkuanku, dan bintang-bintang zakat raya ini kau berikan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebaikan demi kebaikan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Niscaya aku tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk tidak menyampaikan kebaikan agamaku, yaitu ad-din al-Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya seorang pemimpin, dikatakan dalam ayat tersebut, di dalam ayat Taubat, ia adalah juru selamat bagi kita semua, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil dan seadil-adilnya, dan tidak pernah diusur dari suatu hal kecurangan, dari suatu hal yang tidak syar'i, dari suatu hal yang tidak menjadikan mutiara kebersihan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi sistem demokrasi di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta. Tahun 2024 sudah berada di depan mata, dan kita akan memilih siapa pemimpin yang akan kita pilih. PR bagi kita semua sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan, upaya-upaya kiat-kiat apa yang harus kita pilih ketika kita memilih calon pemimpin di negeri kita ini yang mayoritas muslim. Telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat orangnya, yang pertama yang kita lihat adalah akidahnya. Yang pertama, akidahnya, bagaimana seorang pemimpin itu sholatnya. Sholatnya yang harus kita lihat. Kalau sholatnya baik, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala baik, insya Allah
dalam setiap langkah dan hembusan nafasnya ia menggantungkan diri kepada Allah, niscaya ada bimbingan secara tidak langsung di dalam rohaninya, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kemudian apa? Dan kemudian yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus tahu tempat kembali, harus tahu dari mana asal memutuskan, tidak hanya sebagai hawa nafsu, kepentingan pribadi, kepentingan logika, kepintaran kita sehingga ia memutuskan seenaknya saja dan kepentingan pribadinya. Tetapi apa yang kedua? Yang kedua, seorang pemimpin itu harus dekat, harus paham dengan Al-Quranul Karim. Maka tidak ada suatu kejadian, suatu hukum di dalam agama di dunia ini seadil-adilnya hukum melainkan Al-Quranul Karim. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau seorang pemimpin itu jauh dari Al-Quran, tidak akrab dengan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, lalu dari mana keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan itu yang harus diberikan putusan itu kepada masyarakat? Apa yang timbul? Yang timbul adalah keputusan-keputusan hawa nafsu, kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, dan ia takut dengan siapa yang mengekspos di belakangnya, siapa yang mengusung di belakangnya. Itulah yang terjadi di dalam negeri kita, bangsa Indonesia. Harus paham Al-Quran. Lalu kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang pemimpin itu kenal dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, apapun yang ia lakukan, ia membayangkan apa yang telah dilakukan, diperjuangkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk masyarakatnya. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun. Suatu ketika Nabi besar Muhammad SAW memimpin peperangan. Suatu ketika barisan peperangan bersama gerombolan pasukannya kemudian menemui seekor induk anjing dan anak-anaknya yang kelihatan ketakutan anjing ini. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Abu Bakar, tolong hentikan perjalanan kita, tolong hentikan perjalanan kita, biarkan anjing ini, induk anjing ini dan anak-anaknya tenang dulu dan ia pergi, dan kemudian kita melanjutkan perjalanan kita menuju perang. Kepada anjing dia cinta, kepada binatang ia cinta, apalagi kepada manusia yang memang manusia itu diciptakan mulia di antara yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad, di dalamnya ada watonah, ada sidik, dan sifat-sifat itulah yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin apabila ia kenal dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian, Ustaz, bagaimana kita melihat pemimpin yang akan kita pilih, yang akan kita coblos, tetapi kita tidak mengenalnya secara dekat, kita hanya melihat dari media saja? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita mengikuti komando dari ulama warasatul anbiya. Ulama yang seperti apa? Ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memang benar-benar ia tidak mengikuti politik-politik yang diusung dari suatu hal golongan-golongan yang tidak suka dengan syariat agama Islam dan Al-Quran. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting
penting bagi kita semua persaksian kita ketika kita akan memilih seorang pemimpin, bukan karena hanya dunia, hanya uang 200-300 ribu, kemudian kita memilih pemimpin yang tidak condong dalam kebaikan. Oke, kita lihat bahwasanya semuanya muslim, tapi kita semua bisa melihat siapa yang dekat dengan Al-Quran, siapa yang dekat dengan ulama, siapa yang cinta dengan para habaib dan ulama. Di situ kita bisa menyimpulkan, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu, aku memilih karena Engkau ya Allah. Maka tidak hanya menang di depan manusia, nanti kita akan mendapatkan kemenangan yang absolut sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemimpin yang kita pilih, calon pemimpin yang kita pilih tidak menjadi seorang pemimpin misalnya, tetapi kita sudah menang memilih yang hak, memilih yang baik, dan kita sudah menyelamatkan kebaikan dan sesuai perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal